Banyune oke tapi ya. Nek ngelak oke. Nah, wong ngarane iki jeruk gulung. Kita lanjut. Jadi berarti baru lulus STM sih, aku kan bingung. Ini biografi. Jadi kan waktu itu jadi relawan waktu ada bencana kan di Nias. Di Nias ya? Nggih, nggih. Nias, terus beberapa daerah, kemudian NGO, kemudian tani, bertani segala macam tanaman tadi yang kita ceritain, terus nyetak WC, mengkampanyekan jamban sehat ya apa? Nggih. Itu, terus YouTuber, terus aja nih YouTuber belum berhasil. sama. Terus Anda ini mendeskripsikan diri Anda itu siapa gitu. Jadi lebih pada apa sih? Jadi mendeskripsikan diri tetap petani yang lahirnya jadi petani. Sama lagi. Aslinya kok desa. Hasilnya kok desa. Nah, tapi ternyata petani kan butuh ilmu banyak. Jadi ternyata dengan banyak bergaul melalui jadi relawan macam-macam gubernur ini sinau nang luar negeri, nang luar daerah, akhirnya banyak hal yang menambah motivasi atau inspirasi untuk menjadi petani, sehingga paling tidak juga bisa diikuti oleh orang-orang lain atau pemuda lain untuk bisa bertani. Karena monggo. Jadi motivasinya bertani tadi itu kenapa gitu? Cuma menjalan. Kalau saya kan memang sebenarnya agak ini ya, bukan kecelakaan apa bahasanya, kebetulan gitu, karena meneruskan usaha dari orang tua turun temurun dari mbah ke orang tua, sekarang harus mendalami pertanian lagi gitu, meskipun harus belajar dari nol lagi. Nah, sampean bertani itu memang panggilan jiwa atau apa? Jadi awalnya tuh gini, yang pertama memang bapak ibu itu selalu mengeluh waktu kecil ya, siapa lagi yang lanjutin petani, ada kebun, ada ini. Tapi waktu itu saya tidak tertarik sama sekali Sama. petani. Ya hanya bantu-bantu, lihat, ya bisa bertani tapi tidak tertarik. Terus ketika itu saya ketika lulus STM terus kuliah, saya sering lihat pertanian, kok petani-petani banyak pakai pupuk kimia, pestisida segala macam, yang itu sangat berbahaya ketika dikonsumsi. Akhirnya saya mulai tertarik untuk bagaimana bertani yang sehat. Karena kalau tidak kita lagi, orang-orang muda ini yang membuat perubahan, siapa lagi gitu. Sementara generasi petani ya orang-orang tua itu aja. Pasti mereka punya keterbatasan ilmu, wawasan, pengetahuan itu berkurang. Itu titik mula saya tertarik pertanian. Akhirnya saya pelajari dari berbagai macam literatur sama orang-orang ahli pertanian, saya pelajari. Tapi saya menyadari saya juga harus tetap kuliah, kerja, hal lain untuk paling tidak mendapatkan pendapatan. Saya bertani sesekali kalau pas pulang ke Pati, bertani, yang bantu-bantu orang tua, terus bawa informasi baru tentang komoditas apa yang bagus. Jadi sejak ya 5 tahun yang lalu itu bertani itu masih sekedar seneng aja, belum profesi gitu.
Mm-mm. Tapi saya sambil mengajari orang-orang ketika saya kerja di NGO and non government organization atau LSM. Dia banyak di NGO internasional ya, internasional. Jadi kerja di NGO kan banyak berinteraksi dengan pemerintahan, birokrasi, masyarakat. Jadi di situ banyak peluang untuk berdakwah tentang pertanian. Saya juga tergabung dengan teman-teman namanya Bengkel Bumi itu. Mereka konsentrasi para relawan, para ahli yang mengajari pertanian organik, khususnya pupuk dan pestisida organik. Itu gerakan yang saya ambil. Iya, iya. Berarti kan kendalanya kan kalau saya lihat mobilitasnya sampean kan termasuk tinggi kan, maksudnya nggak cuma mobilitas itu kadang-kadang tinggalnya di, kalau kita saya ikutin di Facebooknya ya, kadang-kadang ini orang tiba-tiba tinggalnya di Lampung, tiba-tiba tinggalnya di Palu, entah karena pekerjaan ya, karena dulu pernah ke Timur Timur, ke Kupang, terus ke luar negerinya. Waktu itu saya lihat di Facebook sih, ke luar negerinya ke Butan, kerajaan Butan. Itu dalam rangka apa dulu ke Butan? Jadi di Butan itu dulu karena saya kerja itu, pekerjaan saya berbeda dengan pertanian, penyihatan lingkungan dan air bersih. Penyihatan lingkungan Dan dan air bersih. Penyihatan lingkungan ya urusan sampah, WC, dan air bersih. Jadi sebetulnya masih terkait lingkungan hidup sih. Nah, di situ saya belajar komunikasi, Mas. Kuliah jenengan. Komunikasi. Tapi komunikasi perubahan perilaku. Jadi bagaimana masyarakat bisa terinfluence atau terpengaruh untuk mengikuti dari pola perilaku yang buruk menjadi baik. Nah, di pekerjaan saya yang tentang urusan WC, sampah itu saya selipkan tentang pertanian. Jadi kayak penggunaan pestisida yang berlebihan atau ngawur itu termasuk dampaknya ke lingkungan, pencemaran lingkungan sebetulnya. Nah, ya saya sering diundang dulu jadi narasumber di negeri Butan, terus di India, di Laos. India pernah, Laos pernah. Di Kalkuta, negara entah Tapi berantah. belum pernah. Terus umroh di Tibet saya pernah. Tibet pernah. Ya. Jadi kalau Itu berkaitan semua dengan kegiatannya di NGO tadi. iya Berarti ngomong WC tentang WC. Menarik kan, ngomongin WC itu bisa sampai kemana-mana tadi itu, negara-negara jauh-jauh. Tapi nggak cuma WC sebenarnya, tapi lebih pada edukasi itu ya. dari silitmu rezekiku. Dari silitmu rezekiku. Slogannya terlalu kasar. Bingung tak sensor apa enggak itu. Enggak, tapi menarik karena kan, berarti kan nggak cuma tentang WC-nya, tapi tentang edukasi masyarakatnya kan sebenarnya untuk Iya. untuk lebih apa? Makanya mengampanyakan apa sih namanya? Jamban sehat. Dan sehat. Jamban sehat. Itu termasuk kayak dulu saya lihat di Facebook sempet nyetak-nyetak itu. Nyetak WC. Ya, Bikin berarti, bikin. Jadi tahun 2011 tuh saya dengan teman saya Pak Isudin namanya, itu berinovasi membuat cetakan kloset tapi yang ramah anak. Jadi saya lihat kenapa sih orang Indonesia rata-rata malas, orang desa ya khususnya ya, malas buang air besar di kloset jongkok. Lebih sukanya Lebih suka di sungai, kebun, sungai ke parit, sawah. Ini jujur aja di desa masih terjadi gitu. Karena edukasi punya trauma, waktu kecil dibiasakan udah sama orang tuanya dibiarkan. Akhirnya terlalu nyaman. Nah, makanya saya membuat kloset jongkok yang nyaman untuk anak-anak usia 2 tahun. Bedanya apa dengan kloset biasa? Kalau anak kecil jongkok ngangkang tuh, kalau kloset yang umum itu kan terlalu lebar. Iya. Jadi anak kecil itu sakit gitu kan. Akhirnya nggak mau.
milih sembarangan. Lebih milih di kali. Lebih sejuk. Nah itu saya hanya berdasar pengamatan aja, tapi ternyata menjadi inovasi yang bagus dan dapat penghargaan waktu itu dari Kementerian Kesehatan, dari PU tingkat nasional, dan banyak negara tertarik gitu kan. Terus saya pernah ditawari sama Pak Izzuddin dari pemerintah juga, itu menawari hak paten karena itu penemuan orisinil. Saya menolak hak paten. Saya sekarang nyesal karena hak paten harusnya miliaran ya duitnya. Enggak nyesel. Hak patennya biarin aja, itu buat Gitu. ibadahnya sampean. Amal jariah. Bisa aku sing hitung Gusti Allah sing hitung. Malaikat catat ya. Amin. Semoga menjadi amal baiknya. Tapi ya itu alhamdulillah hanya berkat karena WC, terus teknik komunikasi masyarakat untuk berubah dari perilaku buruk menjadi sehat, itu akhirnya saya dapat undangan banyak untuk ngajari orang atau dinas-dinas atau kementerian di luar negeri itu untuk ngajari komunikasi yang baik untuk merubah masyarakatnya. Nah, tiap kesempatan yang saya dapat tuh saya juga menyelipkan pertanian tadi, terus Pertanian. pupuk karena kan kaitannya erat. Saya lihat limbah plastik, limbah apa itu saya coba, ayo digawe batako, digawe apa hal-hal yang bermanfaat. Itu sih. Jadi kalau pekerjaan di air bersih dan WC, hobinya bertani. Saya juga ada ini kan, kalau nggak salah ada tentang pengelolaan sampah, berarti termasuk situ. Termasuk karena Nah itu kan masalah kalau di daerah saya sendiri ya. Kadang-kadang kita sampah itu kan karena alam, saya tinggal di desa dan alamnya kan dulunya ya luas lah. Jadi dulu kalau cuma mengelola sampah itu sampah dibikinin lubang kotak gitu, ditimbun situ. Kalau udah penuh ditimbun, terus pindah lagi ke bikin lubang lagi di sebelahnya, timbun lagi. Ntar berapa tahun kan nanti terurai, balik lagi ke lubang pertama. Sementara kendalanya kalau sekarang kan perumahan semakin padat, berarti ya ada teknik baru dong untuk mengelola sampah itu. Ada nggak yang bisa di-share? Pengelolaan sampah secara ini ya, secara level skupnya yang desa lah. Kalau yang tinggi-tinggi kan biayanya mesti mahal. yeah. Jadi beruntungnya Indonesia ini sejak era ada dana desa, sebetulnya kan desa punya otonomi khusus, bebas untuk menentukan dipakai apa dana itu. Salah satunya itu sebetulnya bisa dipergunakan sebagai pengelolaan sampah, karena banyak sekali desa-desa yang berhasil membuat bank sampah lah, kerennya itu. Bank sampah ya sekarang. Bank sampah. Cuma kalau menurut saya itu terlalu keren ya, pengelolaan sampah gitu aja. Intinya kan di sini kita bicara perubahan perilaku dari yang dulunya nggak ada plastik, sekarang banyak plastik, terus popok. Nah untuk khusus untuk pengelolaan itu sebetulnya harus dimulai dari rumah tangga, pemilahan karena organik dan non organik harus dipisahkan supaya mudah dalam pengelolaannya. Jadi kalau yang sampah organik ya dipilahkan, kalau yang non organik dipisahkan. Nah desa itu bisa menginisiasi dengan dukungan LH, lingkungan hidup, dan PU ya, itu ada program namanya TPS 3R, tempat pengelolaan sampah, reduce, reuse, sama recycle itu. Itu ada sebetulnya dari kementerian langsung. Kalau desa yang berminat untuk membangun infrastruktur pengelolaan sampah, jadi sebetulnya tidak sulit, tapi harus dimulai dari pendampingan yang intens, Mas. Karena ini core-nya kalau urusan pengelolaan sampah sebenarnya kalau di desa itu core-nya bidan, kalau di kecamatan itu sanitarian. Sanitarian itu ada di puskesmas. Kesling tuh Mas, kesehatan lingkungan tuh. Itu kan di bidang promkes tadi, promosi kesehatan. Ada sanitarian itu harusnya tugasnya mereka, bidan sama sanitarian itu
mengawal masyarakat, ngecek, bantu sosialisasi pemilahan sampah. Karena urusan penyihatan lingkungan ini ada 5 pilar. Pilar pertama itu stop buang air besar sembarangan atau jamban sehat tadi. Terus yang kedua cuci tangan pakai sabun. Saya seneng ada corona ini, seluruh dunia mengenal cuci tangan pakai sabun. Jadi kebiasaan ya. Karena sampai dengan tahun kemarin saya dan kawan-kawan berjuang mengkampanyekan CTPS itu kayak orang salah kopoan bayi. Ternyata sekarang kan terbukti. Jadi pilar 2 cuci tangan pakai sabun, yang ketiga itu sampah ya, limbah sampah dan limbah cair. Lalu yang terakhir pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga. Jadi air bersihnya masuk juga di dalam penyihatan lingkungan itu. Jadi betulnya komplit kalau itu dilaksanakan. Nah, Indonesia sekarang ini akses air bersih baru 40%. 40%. Air bersih untuk rumah tangga. Untuk manusia yang punya akses air bersih itu baru 40%. Tahun terakhir 2019. Untuk WC sehat itu baru 70%. Berarti yang 30% masih di mana ya? Nggak tahu. Kadang kan punya WC tapi pembuangannya masih di selokan, di sungai. Iya, itu kan masuk sebenarnya punya WC-nya ada tapi masih dibuang ke sungai. Pembuangannya enggak ini. Itu kan ya sama aja ya, buang air besar di sungai. Ya. Artinya ini harus benar-benar sehat. Karena dampaknya kalau kita ngomong penyihatan lingkungan itu dampaknya ke pertanian, Mas, juga. Kaitannya? Maksudnya gimana? Contoh begini. Kita kadang sepele buang sampah plastik aja. Ya. Di parit rumah kita atau di jalan. Ketika hujan dari parit ke sungai. Terus dari sungai endingnya ke laut. Atau nyasar ke sawah-sawah. Oh, iya. Akhirnya ngerusak lahan pertanian. Ketika endingnya di laut, ngerusak biota laut. Ikan terpapar mikroplastik. Manusia jadi mudah kena kanker segala macam. Jadi kalau kita puter itu semua ya ulah kita. Jadi kita kadang orang gunung kita yang punya duit bisa enak beli makanan sehat karena punya duit, tapi yang menderita kan orang-orang yang tidak mampu. Berarti masalahnya kompleks juga sih sebenarnya. Kayak sekarang di pertanian sendiri kan penggunaan masif itu loh, plastik yang Mulsa. apa itu? Apa namanya? Mulsa. Itu kan gimana? Itu kan ramah lingkungan nggak sih plastiknya itu? Ada jenis plastik yang mudah terurai juga ada, tapi secara umum sih itu ya kurang ramah sih. Nah, kalau mulsa saya pakai jerami. Kalau alang-alang. Jerami bisa sebenarnya untuk bisa. menggantikan mulsa. Atau kalau misalkan pakai mulsa, berarti kalau habis panen direngkesi. Ya, direngkesi dipakai lagi kan bisa. Kadang orang-orang kan sus paling selengkrahnya ya. Ya, kalau ada infrastruktur pengolahan ya, misalnya plastik itu kan bisa direuse, bisa diolah lagi sebetulnya. Daur ulang. Iya, didaur ulang. Ya tadi balik lagi, dimulai dari kita kampanye masyarakat. Setelah masyarakat sadar, disediakan instalasinya. Karena kalau kita kampanye tok, pilah mas sampah, tapi terus, lah ketika disetorkan jadi diambil truk sampah ternyata di kabupaten atau di TPA ya cuma dicampur-campur, dibuang doang. Ya sama aja, masyarakat melihatnya, oh itu dicampur-campur lagi. Berarti tahapan idealnya itu seperti apa? Untuk yang paling sederhana ya, misalnya dari ujung tombaknya kan di rumah tangga nih. Rumah tangga berarti harus diedukasi untuk memilah sampah. Betul. Organik dan non-organik. Yang organik bisa dijadikan pupuk kayak tadi kita gambarin itu, pupuk cair. Yang non-organik nih harus diapain? Dibawa ke desa, dikelola desa. Ya, desa kan nanti bisa sebagai tempat pengumpulan sementara. Kalau memang desa bisa mengolah, contohnya kalau sampah-sampah plastik atau botol-botol kaca segala macam, betulnya kan bisa diolah jadi batu batako, jadi paving, itu kan lebih berguna. Iya. Kalau yang udah nggak bisa diapa-apain, mestinya di desa tidak sanggup, bisa dibawa ke kabupaten atau karena kecamatan. Kabupaten lah ya. Kabupaten ya. Berarti kabupaten yang harus punya alat yang lebih canggih untuk
Iya. mengurai yang non organik yang susah. Ya apa-apain tuh mau di reuse atau didaur ulang, ya mau diapain kadang nggak bisa. Ya, Maksudnya kalau misalkan yang sampah-sampah misalnya bekas bungkusnya sasetan apa kan orang dijadiin kerajinan tas atau kan masih bisa. Tapi kan ada sampah-sampah yang memang apa ya contohnya, yang udah nggak bisa lah itu akhirnya nyampe nya kan ke level yang di atasnya, misalkan kabupaten. Berarti kabupaten harus punya alatnya dong untuk menghancurkan ini, menguraikan. Atau namanya dulu apa? kalau pembakar insenerator. Insenerator. Untuk pembakar. Selain dibakar diapain? Kalau kita ngelihat Surabaya sama Bandung kan sekarang mereka menjadikan sampah itu kan jadi tenaga bahan bakar listrik. Diolah itu jadi bahan bakar yang dia menghasilkan listrik. Ya. Itu kan lebih berguna. Kalau memang masih bisa dipergunakan berarti kan reuse atau di recycle. Kalau cuma dibikin kerajinan itu seberapa besar sih penyerapannya? Iya. Terus siapa juga yang orang-orang yang mau peduli pakai barang-barang bekas itu kan sedikit sekali. Itu terlalu cetek lah kalau mungkin. Kita bicara skup lebih masif luas, ya. gitu. Soalnya tontonan lah sampahnya bertonton gitu. Terus yang saya paling jengkel itu dengan popok sebetulnya. Popok sekali bayi, pakai itu ya. Sama popok manula. Sekali pakai. Karena itu penyebab banjir di kota besar itu sebetulnya itu. Karena sulit terurai kayaknya. Saya kan sering respon banjir kan. Ketika saya mendapati sungai kanal itu tersumbat popok. Kalau terisi air langsung segini gede. Nah, saya mencoba inovasi. Ternyata popok itu kan di dalamnya jelly tuh. Gel. Saya kumpulkan popok-popok bekas, terus saya disinfektan, saya hilangkan bakteri E. coli dan virus-virus lainnya itu dengan jahe, kunyit segala macam, atau pakai klorin saya rendam. Terus saya pakai untuk nanam tanaman-tanaman keras. Jadi ketika saya nanam kayak jambu atau apa itu saya gali, popok saya taruh bawah, saya kasih pupuk, saya kasih air, saya tanam di atasnya. Ternyata efektif di musim kemarau karena dia nyimpen air. Jadi saya nyiram tuh sebulan sekali nggak masalah, tanaman bagus. Jadi itu bisa kaitannya antara persampahan dengan pertanian sebetulnya. Dan banyak yang kritik saya itu kan nanti mikroplastik segala macam. Kalau saya begini patokannya, kalau memang tanaman itu menyerap mikroplastik, tanaman pasti mati. Nah kalau tanamannya subur berarti nggak nyerap mikroplastik dong. Ya silakan kalau ahli mau meneliti silakan, tapi ini saya hanya mencoba inovasi. Masalah ini kan harus diteliti lagi, nggak sekedar langsung dijudge. Oh ini belum diteliti juga. Sama-sama belum meneliti, harusnya malah diteliti bersama ya. Dan terbukti kok kebun saya itu tada hujan mas. Saya kasih gel itu, ya belum semuanya karena memang saya belum percobaan ya. Beberapa itu dan tanamannya subur. Ini di kebun ini hampir separuh ini pakai popok. Saya gali di sampingnya. Karena dibuang ya mau jadi apa? Iya, itu. Di kabupaten saya ini, di Kabupaten Pati belum punya insenerator dia yang masif untuk bakar. Apalagi bakar popok. Popok itu kan di dalamnya basah, dibakar susah. Iya. Itu memang jadi masalah hampir di banyak tempat sih, banyak kabupaten yang dunia. Jadi tempat pembuangan akhir jadi memang benar-benar tempat pembuangan gitu. Iya. Jadi membuat gunung sampah, jadi bukan pengolahan sampah, jadi membuat gunung sampah di banyak tempat tuh begitu. Itu yang harus dicarikan solusinya ya. Nah terus kalau hubungannya dengan peternakan ya, pertanian. Sebetulnya kan sampah-sampah organik bisa diubah dengan maggot. Kalau bahasa Indonesia kerennya tentara lalat hitam. Tentara lalat hitam. Bahasa Inggrisnya BSF. BSF. Black Soldier Flies. Oh. Itu sudah diuji, sudah diteliti oleh Bill Gates Foundation kalau saya nggak salah ingat itu 7 atau 8 tahun yang lalu. Itu bukan lalat, itu
serangga yang dia hanya mau makan sampah organik busuk. Jadi dia tidak vektor, tidak membawa penyakit. Kalau lalat kan hinggap di mana-mana. Kalau ini serangga ini hanya mau hinggap di sampah busuk. Sampah organik busuk. Sampah apa saja yang Oh, busuk. bisa, ya. Jadi ketika ada sampah tercampur organik non organik itu dia mampu memilahkan, memakan. Terus nanti telurnya akan jadi larva atau maggot. Nah maggotnya itu ternyata itu bersih, mengandung protein tinggi, bagus untuk ikan lele, untuk ikan ayam, bebek, sama unggas lainnya. Nah ini salah satu yang harusnya dikembangkan pemerintah, karena di beberapa TPA itu sudah menerapkan itu. Maggot ini, maggot. Dan dia cepat sekali, 3 hari mampu mengurai cepat kok ininya, daripada mengandalkan penguraian yang biasa atau lalat. Malah jadi ini juga bisa jadi alternatif untuk mengurangi populasi lalat yang penyebar penyakit. Karena kan makanannya lalat ini sudah diambil sama dia. Ini solusi-solusi mas sebetulnya. Sebenarnya berkaitan semua ya. Jadi dengan urusan dari ya kayak siklusnya di manusia ya, dari apa yang kita lakukan di skup rumah tangga itu Berdampak. bisa berdampak ke Nggih. macam-macam, baik ke pertanian, ke apa kebersihan lingkungan, keselamatan lingkungan, ke laut malah kalau kita plastiknya. Sementara kan ya kesadaran masalah itu kan masih belum lah, masih jauh gitu. Cuma ya PR kita bersama sih. Sebetulnya kan udah diajari, kalau orang Islam diajari Nabi Muhammad. Buang Gimana? sampah itu kan dosa tuh. Buang sampah. Buang sampah sembarangan itu kan dosa. Mengotori atau merintangi hal umum itu kan dosa. Dari situ kalau dipelajari ya tadi Mas Anang menyebutkan hal kecil yang kita buat itu dampaknya luar biasa. Kita sepele buang bungkus permen, Iya. jatuh selokan, hanyut air masuk sungai ke laut, dimakan ikan dimakan kita atau orang lain. Iya. Orang lain kena kanker. Secara nggak sengaja kita membunuh orang. Mikroplastiknya itu ya. Nah, Belum lagi masalah yang banyak apa plastik sekarang ya, dulu yang Iya. akhirnya beberapa perusahaan tidak menyediakan sedotan itu ya, karena perusahaan makanan nggak menyediakan sedotan kan, alasannya biar nggak sedotannya itu nggak menuin laut gitu, nggak termakan atau tersedot oleh penyu dan segala macam makhluk laut. Sebenarnya ya banyak hal ya yang akhirnya berkaitan sebenarnya, cuman kan kadang kita itu untuk memikirkan sejauh itu kan kadang kita dalam kehidupan sehari-hari kita kayak kejar-kejaran dengan kesibukan, dengan pekerjaan, dengan segala macam, nggak sempat kan kayak mikirin sejauh itu. Berarti perannya edukator berarti ya. ya sama ini Mas, saya menyesalkan kan tidak dilakukan masif seperti di luar negeri kampanyenya. Saya kalau di Indonesia tuh kayak saya merasa masih setengah-setengah. Hanya itu kan urusannya dinas kebersihan, itu urusannya dinas kesehatan. Padahal kalau mau serius tinggal pemerintah mewajibkan, ya contoh stasiun TV swasta tiap hari minimal setengah jam harus kampanye kebersihan. Itu saya pikir gampang kok. Karena otak manusia ketika puluhan kali dijejali iklan Ya. itu akan terdoktrin sendiri gitu. Ada pengaruh. Terus ditakut-takuti saja. Kalau saya metode yang kami pakai kan namanya pemicuan atau triggering. Trigger itu kan Ya. men-trigger orang supaya terpicu dari hal yang rumit tadi, rangkaian itu dijadikan sederhana. Salah satu contoh ini gini, saya men-trigger orang, memicu itu bukan saya ya, kami banyak orang itu. Metode yang kami pakai kan contohnya begini. Bagaimana sih kotoran tinja manusia sampai di mulut orang lain atau di dalam tubuh orang lain? Itu kalau orang umum kan, oh apa nyampe? Enggak nyampe. Sebetulnya itu sederhana. Karena seandainya kita buang air besar di sungai atau di kebun, dihinggapi lalat. Lalat kakinya ada 6.
Lalat Terbang. lalat tuh nggak milih-milih mau dokter, mau kiai, mau siapa. Dia hinggap di rumah itu, hinggap ke nasi atau ke piring atau ke minuman kita. Tuh, ada sedikit tinja yang dibawa masuk, terus diminum. Artinya itu hal yang tidak kita sadari. Nah, saya buat simple. Saya ambil kotoran, saya jelaskan tadi. Gak percaya, cuma sedikit ini, kakinya kan kecil-kecil. Oke, saya ambil rambut saya atau rambut orang lain, saya colekkan ke tinja. Saya ajak masyarakat colek nih, saya celupin ke gelas, terus sedikit aja. Gak ada orang mau minum. Ya, saya bilang, ya inilah proses yang tiap hari terjadi yang tidak kita ketahui. Itu kan memicu ya. Itu salah satu trik sih. Nggak orang kan terpatri, wah iya langsung ingat lalat kakinya 6 hinggap di sembarangan masuk. Ujungnya harus menjaga kebersihan gitu maksudnya. Iya, endingnya kan orang harus, wah jangan buang itu sembarangan. Kalau terpaksa di kebun ya harus kita tutup, gali ditutup kan. Nah itu tips apa ya? Yang jenengan komunikasi pasti udah tahu lah, banyak trik. Selalu ya. Trik apa? Komunikasi untuk behavior change atau perubahan perilaku. Banyak hal yang harus kita buat karena tiap orang punya tingkat pemahaman atau intelektualitas berbeda-beda, jadi kita sesuaikan bahasanya atau penyampaian yang lugas tapi mudah diingat. Wah, menarik sekali ya sebenarnya. Cuman ini kayaknya udah 29 menit ditambah yang tadi kita jalan-jalan di kebun kan sak jam iki sapa sing delok sapa panjang Mas Boh ya. Sak karepe. Sementing bisa silaturahim, bisa memetik pelajaran dari pengalamannya dia. Nanti kapan-kapan kalau ketemu lagi kita ngobrol lagi yang lain lagi. Sebenarnya masih banyak sih tak pengen. Termasuk kenapa tiba-tiba jadi kok aktif di NGO gitu kayak. Tapi nanti aja lah kalau kepanjangan ntar malah nggak enak ya. Bosan nanti kapan-kapan kalau ketemu lagi atau kita jarak jauh nanti kalau saya kan harus pulang ke daerah saya. Nanti kita bisa zoom biar kekinian wawancara pakai zoom. Jam. Zoomnya gratisan lagi 40 menit mati. Ya udah sementara itu dulu. Oke. Terima kasih atas sharingnya. Siap. Semoga semakin maju ke depannya. Amin. Karirnya apapun yang dituju lah, baik di bidang pertanian maupun di NGO atau hal lainnya. Amin. Semoga tambah lancar, tambah maju, dan semoga obrolan kita memberi manfaat buat yang nonton. Kalau yang baik-baik ya silahkan diambil, kalau yang jelek-jelek wes gak usah di rumah nih. Itu aja. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.